dan manusia melalaikan tentang satu kasus non medis, yaitu ain. Padahal ingat, pertama Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, Inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Banyak sekali umatku yang meninggal, termasuk yang sakit, meninggal setelah qada dan qadar dari Allah gara-gara mata jahat. Berarti kasus orang meninggal karena ain lebih banyak, kalau kita pahami mafhum mukhalafah hadits ini, kalau kita pahami berarti lebih banyak orang meninggal kasus ain daripada kena sihir, daripada kena penyakit-penyakit medis. Bisa jadi. Kalau kasus medis, banyak orang meninggal karena apa? Faktor dari luar makanan, lifestyle dia, faktor dari dalam psikis dia. Kalau non medis, penyebab terbesarnya adalah ain. Dan dari sini kita berarti gak boleh bermudah-mudahan dengan penyebab terlemparnya ain. Termasuk kita juga harus waspada. Kalau ada penyakit, kita juga harus curiga ain. Jangan dientengin. Karena banyak sekali orang sakit dan meninggal gara-gara ain. Disebut dalam hadis yang lainnya, orang yang kena ain, dia pengen naik tebing tinggi atau tempat tinggi dan menjatuhkan dirinya. Gara-gara kena ain, pengen bunuh diri. Dalam hadis Asma juga pernah Nabi mendapati 2 anak kecil yang badannya kurus. Nabi bertanya kepada Asma, anak ini kurang nutrisi. Kata Asma, enggak ya Rasulullah, dia kena ain. Dia kena ain. Dan banyak sekali hadisnya. Sampai disebutkan, kalau orang sudah kena ain, bisa memasukkan dia ke dalam kuburan. Ada menyebabkan wafat. Sampai kata Ibnu Katsir, kalau orang sudah kena ain, pengendara kuda dan kudanya bisa jatuh. Termasuk pengendara motor dan motornya bisa jatuh. Gara-gara mata jahat kita. Ya, makanya untuk menolak ain, diri kita biar nggak melemparkan panah yang beracun, maka biasakan untuk mendoakan keberkahan. Barakallahu fiik, Allahumma barik barakallahu alaih. Karena lafaz dari hadis Nabi dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, ketika Nabi memarahi Amir bin Rabi'ah yang melempar mata berbahaya tadi itu, ya, padahal ini sahabat. Jadi untuk melempar ain gak butuh hati kotor, hati bersih bisa ngelemparin panah beracun. Ya, semakin hatinya kotor, panah beracunnya semakin berbahaya. Makanya Yahudi melemparkan ain kepada Nabi, Nabi langsung sakit. Ya, kalau kita orang yang beriman melemparkan ain, ya berbahaya juga. Cuma semakin hati itu kufur, semakin hatinya penuh iri, hasad, dengki, semakin beracun. Makanya kita viralin nih doa, barakallahu fiik. Makanya Nabi marah waktu itu, Allah barak, kenapa nggak kau doakan keberkahan? Doakan keberkahan. Ya, yang kalau Anda dipuji jangan lupa, Anda punya motor, punya mobil, punya anak, diri Anda cakep dipuji. Ya Allah, cakepnya putra Anda, putri Anda. Siapa dulu bapak ibunya? Jangan gitu. Harusnya apa? Qul, baca doa keberkahan, barik alaih, doakan keberkahan untuk dia, anakku. Harusnya gitu. Jangan tambah GR, kurung raub, gede rumongso. Ya. Wah, subhanallah, ini penting. Ya, bacakan apa? Doakan keberkahan. Kalau Anda tahu pelakunya, diapakan berarti? Dimintai air wudhunya, kemudian dimandikan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Malik. Ya, ambil air wudhunya, dimandiin. Kalau nggak dapat pelakunya, berarti di ruqyah sampai sembuh. Ini ruqyah syar'iyah. Tapi ada ruqyah yang mubahah. Boleh, tapi nggak disebutkan syariat. Ini yang kadang banyak manusia belum tahu. Di antaranya, ya, ini termasuk ruqyah yang laisat min babit tauqif. Ruqyah yang tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi boleh. Ya, tapi
boleh. Di antaranya dari apa? Dari keumuman hadis tadi riwayat Imam Muslim dari Auf bin Malik yang kita baca tadi, kunna narki fil jahiliyah. Kami dulu meruqyah di masa jahiliyah Rasulullah. Faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik? Bagaimana menurut Anda ruqyah kami ya Rasulullah? Kemudian Rasul berkata, "A'ridu alayya ruqakum." Gambarkan kepadaku bagaimana ruqyah kalian. Kemudian setelah itu Nabi bersabda, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Tak mengapa dengan cara ruqyah kalian selama nggak ada unsur kesyirikan. Ini jadi pembahasan. Nggak ada dalil, tapi umum, boleh. Ya, bukan masuk syar'i, bukan masuk sunnah, tapi mubah, boleh. Kan ada yang muharramah. Muharramah misalkan ruqyah dengan contoh misalkan menggantung Al-Quran di mobil, hati-hati. Dia pikir menggantung Al-Quran di mobil, lihat niatnya dulu. Al-Qurannya kecil digantung. Ngapain nih? Nah kalau niatnya nolak bala, nih bahaya. Bisa syirik. Ya, bisa muharramah, bisa bid'iyah, bisa syirkiyah. Sekarang kita bahas ruqyah mubahah. Boleh. Gak disebutkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan masuk bid'ah, bukan masuk muharramah, bukan masuk syirkiyah. Dan ini cara orang-orang di masa silam. Taunya bagaimana? Ya'ulu fiha ala tajrubah. Kembali kepada tajrubah. Sebagaimana ada suatu ruqyah dikatakan syirik. Kalau ruqyah itu misalkan, kalau pengobatan itu misalkan apa? Ja'lu sabab mimma huwa laisa bisabab syar'i wala kauni. Menjadikan sebab yang sebab itu bukan sebab syar'i wala kauni, maka itu termasuk syirik. Syirik kecil. Sekarang jadi masalah, ada dalam ruqyah itu sebabnya kauni. Syar'i nggak disebutkan, Al-Quran, Sunnah nggak ada disebutin dalilnya, tapi kauni. Taunya dengan apa? Ya'ulu bitajrubah, dengan mumarasah, dengan sering terus menerus, dan bukan faktor kebetulan saja, tapi terus menerus. Ada empirisnya. Ini kalau Anda coba, masya Allah, dahsyat banget, tapi nggak disebutin dalil. Melalui apa? Tajrubah. Kenapa? Ini termasuk ilaj, tadawi, wah hukum asalnya hukum perkara dunia, ruqyah yang diperbolehkan. Ruqyah yang masuk bab boleh, laisat min bab at-tauqif, bukan dari sisi ibadah, tapi dari sisi dunia pengobatan. Termasuk ketika Nabi ditanya tentang urusan dunia, Nabi bersabda apa? Antum a'lam bi umuri dunyakum, Anda lebih paham tentang urusan dunia kalian. Termasuk apa? Umur tib, ilmu pengobatan. Dan pengobatan orang-orang di masa jahiliyah, kalau sudah ada orang terlanjur kena ain mata jahat, ya orang tadi sudah nggak mendoakan keberkahan. Doakan keberkahan sebagai wujud sebab kita nggak melempar mata jahat, iya apa enggak? Sebab orang zikir pagi petang, sebab juga kita membentengi, mentahsin anak kita yang masih di bawah umur 2 tahun, bentengi. Sebagaimana kata Nabi SAW, demikian Ibrahim bapak kalian membentengi Ishak dan Ismail. Begitu pula aku membentengi cucuku Hasan dan Husain. Dipegang kepalanya. U'idukuma bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa'amah wa min kulli ainin lamah. Dibentengin. Tapi benteng itu hanya sebab. Kalau Allah mengizinkan sampai, tetap sampai walaupun sudah dibentengi. Tapi bukan berarti kita meninggalkan sebab, tetap sebab diambil. Rasulullah sudah mengambil sebab, tapi tetap kena sihir Labid bin A'sam, dukun bayarannya Bani Zuraik. Rasulullah sudah membentengi diri, tapi tetap pernah kena ainnya Yahudi. Rasulullah sudah dijaga malaikat Jibril, sudah zikir pagi dan petangnya. Rasulullah juga pernah kena racunnya Zainab bintul Harith. Ketika perang Uhud, Rasulullah juga masih kena panah. Sampai helmnya, panahnya mengenai, apa tadi? Helmnya, besinya menusuk giginya. Sampai sakitnya 1 bulan. Digigit sahabat, dikeluarin. Anda bayangin, sakit gigi 1 hari rasanya. Minum obat sampai penurun nyerinya sudah wah, dahsyat. Ini Rasulullah 1 bulan. Ini rahmatan jami'an, Rasulullah sudah mengambil sebab, tapi juga kena. Kenapa? Atas izin Allah. Tapi kita juga tetap mengambil sebab. Wah, kalau ain sudah kena, dengan izin Allah sudah kena, berarti sebab berikutnya, karena tadi orang sudah misalkan barakallahu fik, tapi tetap kena. Misalkan, karena Allah mengizinkan kena.
Ada yang tetap kita disyariatkan mendoakan keberkahan. Ya, tetap izin atas Allah Subhanahu wa taala. Dan itu biar enggak kena. Enggak kena alhamdulillah, tapi kalau ada yang kena gara-gara memang Allah izinkan dia ngelihat dan dia kena, dia melemparkan panah beracunnya, kenalah objeknya, benda mati atau makhluk hidup. Ketika kena objeknya, maka cari pelakunya diapakan? Minta air wudhu. Ya, kalau nggak dapat pelakunya, sunnahnya apa? Diruqyah. Ini semua sunnah semua. Sekarang nggak ada di dalam sunnah. Ada cara diantaranya apa? Mengambil athar. Waqad thabata bitajrubah anna akhdha athari minal a'in ittasala badani. Ya, thumma wada'ahu fil ma' wasta'mala al-ma'yun lahu anna dzalika yanfa'. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam website Islamqa. Demikian pula disebutkan Syekh saya waktu itu, Syekh Abu Abdurrahman Fahad bin Sulaiman As-Sulaimani Al-Adni rahimahullah ta'ala. Dia menyebutkan, kalau kita nggak dapat pelakunya sudah pergi. Ini kisah di masa silam dan terjadi. Ada tamu datang ke rumah Anda, ya, dan melihat anak cakep, langsung kena ain, demam, kejang, pelakunya pergi. Zaman dahulu nggak ada telepon. Seperti zaman sekarang. Pak, kamu tadi datang ke sini toh, ngelihat anak saya. Ini anak saya habis kedatangan sampean kejang, Pak. Ya. Tolong ke sini, Pak. Saya minta air wudhu sampean. Air wudhu Anda mau tak mandiin anak saya. Karena tersangka satu-satunya ya Bapak nih. Dan saya ingin mengamalkan hadis ini. Ya, mohon maaf. Hampura kalau tersinggung. Ya. Dan iya ada telepon, ini nggak ada telepon. Orang di masa silam apa yang dilakukan? Ngambil tanah bekas kaki dia melangkah, ditaruh di air, diruqyah. Subhanallah, sembuh dengan izin Allah. Nggak ada dalam dalil, tapi boleh. Kemarin kami perjalanan safari dakwah hari Sabtu dan Ahad ke Ciwidey, Bogor ke Ciwidey. Ada teman kami waktu itu mengeluhkan istrinya pusing dahsyat, pusingnya berat, badannya gatal-gatal, wajahnya memanas. Periksa laboratorium, nggak ada, hasilnya nihil, nggak ada apa-apa. Nah, bro, ini gara-gara ain ente, bro. Nah, oh gimana Tat? Ain gimana? Ya, sekarang ente lagi di sini. Kalau ente di sini gimana? Mau lakukan apa? Mau ruqyah juga mungkin dia kesusahan. Mungkin bisanya ruqyah mandiri. Akhirnya coba. Sekarang telepon istri. Sekarang telepon. Ana di samping ente telepon. Ya, telepon istrinya. Keluarnya apa harus sebutin? Tapi bilang ke istri sekarang, ambil kunci motor ente yang gantung di rumah. Yang nggak ada kunci metiknya tentunya, korslet kunci metiknya nanti. Kunci motor dia yang satunya nggak ada metiknya, dimasukin di ember. Anda nggak pakaian yang belum dicuci? Oh nggak ada, sudah dicuci semua. Nah, setelah pakai kunci aja, ruqyah, mandi. Subhanallah, gatalnya, panasnya, pusingnya langsung turun drastis. Diulangi lagi, turun drastis. Nah, dan ini terjadi di masa silam, di masa jahiliyah juga dipakai. Di masa jahiliyah juga dipakai. Mungkin jarang orang paham. Jarang banget yang paham. Ternyata ini yang diperbolehkan. Karena bukan masuk bab tauqifi, bukan bab sunnah syar'i, tapi boleh. Dan bukan bid'i muharrami wala syirki. Kenapa? Karena bitajrubah, mumarasah. Ya, karena sudah teruji. Dan ini sering didapati seperti ini, langsung sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya ainul lamah. Ain gara-gara mata yang takjub. Kita bilang, saya tanya ke istrinya dia, Bu, saya mau tanya, suami ibu sayang banget nggak sama ibu? Sayang banget. Nah ini dia takjub dari sini. Sayangnya, Masya Allah, saking sayangnya sering takjub sama istrinya. Istrinya dipuji-puji terus, berlebihan. Nah, makanya hati-hati.
Sering saya sampaikan juga, hati-hati, sering ain tertimpa pada orang terdekat. Dan ain yang sering kena sasarannya anak kecil dan kaum wanita. Kenapa? Perhiasannya banyak. Wanita dari ujung rambut sampai ujung kuku banyak perhiasannya. Anak kecil lucu-lucu. Ya, tersangkanya ya orang terdekatnya. Bisa ART, bisa suaminya, ibunya sendiri. Nah, biasanya nggak jauh-jauh juga. Subhanallah, ini juga harus diperhatikan. Si istri tiba-tiba kena vertigo. Istri bisa-bisa rambutnya kok susah disisir. Nah, saya juga pernah coba, istri saya dulu nggak bisa disisir berbulan-bulan. Jangan-jangan kena ain saya ini. Saya wudhu, habis wudhu, mandi sama air wudhuku. Langsung sampai detik ini bisa disisir. Sebelumnya sudah pakai conditioner apapun nggak manjur, pakai zaitun nggak manjur, pakai air ruqyah langsung sampai detik ini nggak pernah balik lagi. Ya, kadang kita kurang jeli. Ada yang istrinya kena benjolan, kena vertigo, istrinya kena GERD, kena ambeien, kena was-was. Bisa jadi karena apa? Suami. Sebaliknya suami sakit terus, bisa jadi gara-gara istri. Bisa jadi nggak menutup kemungkinan. Ya, nah, dan ini makanya sering hati-hati. Kenapa? Si suami ini menundukkan pandangan mata, nggak lihat wanita telanjang di luar, nggak pernah lihat aurat wanita. Ya, suami juga nggak ngelihat wanita dari website berpakaian tapi telanjang. Suami hanya melihat istrinya tanpa pakaian sehelai pun, hanya dia satu-satunya yang halal. Iya kalau istrinya satu. Nah, satu-satunya halal gitu kan ya. Nah, subhanallah, kadang si suami nggak doakan keberkahan. Rambutnya terurai, semuanya dalam baju sudah terbuka, semua permisi, akramakumullah. Si suami nggak pernah barakallahu fiki. Dari malam pertama sampai detik ini ada yang nggak doakan keberkahan istrinya. Lama-lama ain numpuk satu, numpuk dua, numpuk tiga, terus bisa jadi parah, bahkan bisa sulit diobati kalau terlalu numpuk. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.